Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kabar aku sendiri baik ya teman-teman. Dan aku berharapnya teman-teman semua yang lagi nonton kabarnya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman semuanya. Dan selamat datang di channel YouTube-nya aku, Keluarga Vivi. Oke, sambil menemani aktivitas aku kali ini ya, cuci mencuci, jemur menjemur. Nah, di sini aku mau sharing soal mengatur waktu bagi ibu rumah tangga. Nah, di sini aku mau sharing soal bagaimana mengatur waktu bagi ibu rumah tangga yang katanya nih ya, pekerjaannya itu full 24 jam kalau dibandingkan dengan laki-laki. Emang iya 24 jam itu. Berarti nggak ada istirahatnya ya, melek terus dan malam hari juga ngerjain pekerjaan rumah yang seharusnya bisa dikerjakan atau dilakukan di pagi hari atau siang hari. Nah, sebelum ngomongin bagaimana cara mengatur waktunya, kita akan bahas dulu nih. Jadi sebenarnya sehari itu kan ada 24 jam ya teman-teman. Menurut yang aku googling sebelum mengatur waktu, 24 jam itu kan dibagi menjadi 3 waktu, yaitu 8 jam pertama yang memang untuk melakukan sesuatu yang produktif. Kemudian 8 jam kedua yang biasanya buat scroll-scroll HP gitu ya teman-teman, untuk sosial media, urusan entertainment, atau kalau misalkan yang lagi jualan itu scroll-scroll online shop ya. Dan yang terakhir yaitu 8 jam yang ketiga itu adalah untuk waktu kita istirahat. Dan yang harus kita atur waktunya adalah 8 jam pertama dan 8 jam yang kedua agar seproduktif mungkin, atau paling tidak ada waktu untuk kita nih buat istirahat dan juga me time. Karena istirahat ataupun me time sebentar aja itu penting banget buat ibu rumah tangga biar nggak terlalu capek dan juga jadi lebih nggak emosional ke suami maupun anak-anak. Biar nggak kerasa terjebak dengan rutinitas yang berulang setiap harinya. Nah, kita perlu mengatur waktu biar kita bisa lebih mengerjakan pekerjaan rumah yang benar-benar prioritas bagi keluarga. Bukan berarti rutinitas itu nggak penting ya teman-teman, karena kalau di list tuh rutinitas ibu rumah tangga banyak banget, iya nggak sih? Apalagi buat teman-teman yang punya anak lebih dari satu, kemudian juga menjadi konten kreator atau sebagai ibu pekerja, atau kalau misalnya lagi punya usaha offline nih, udah bisa dipastikan kesehariannya itu padat banget. Oke, kita lanjut bahas bagaimana cara mengatur waktu bagi ibu rumah tangga. Di sini aku mau sharing ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, gunakan waktu pagi hari untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya seperti mencuci piring, masak, dan lain-lain. Tapi utamakan yang prioritas dulu ya teman-teman. Misalnya punya 3 anak, semuanya sekolah dan semuanya diharuskan bawa bekal. Berarti yang harus diprioritaskan adalah masak terlebih dahulu. Jadi isi perut dulu ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah catat apa saja yang akan dilakukan seharian. Bahasa kerennya to-do list. Mulai dari bangun tidur, waktu ibadah, sampai mau tidur lagi. Dan jangan lupa juga untuk catat waktunya ya teman-teman, karena kita mesti atur durasi atau lamanya waktu pekerjaannya. Misalnya kayak nyuci baju butuh waktu 2 jam, tinggal ditulis ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi tuh sambil menyambi, karena kan biasanya kita ibu rumah tangga kalau lagi masak kadang suka nyambil nyuci piring gitu atau nyuci baju. Niatnya biar semua pekerjaan rumah tangga itu selesai dalam satu waktu. Yang terkadang justru menyambi itulah yang akhirnya terasa berat, berasa banget capek, dan akhirnya leha-lehanya juga jadi jauh lebih lama. Oke, yang terakhir yaitu adalah konsisten. Sebelum akhirnya konsisten, biasanya ada sesi coba dulu ya teman-teman. Misalnya to-do listnya itu dicoba dalam 1 minggu atau lebih sampai kita benar-benar nyaman dan bisa melakukan apa yang udah kita catat dan juga tulis. Kenapa sih repot-repot banget gitu kita harus ngatur waktu, apalagi kita ibu rumah tangga yang orang lain tahunya kita tuh ibu rumah tangga cuma leha-leha aja, rebahan tahunya gitu ya. Padahal enggak.
banyak banget yang kita lakukan, apalagi di pagi hari ya, gerabak-gerubuk gitu, nyiapin sarapan, kemudian juga menyiapkan untuk anak sekolah kalau misalkan anak-anak udah pada sekolah ya. Belum lagi Pak suami berangkat kerja, itu bener-bener kalau pagi hari itu kita bener-bener gak sempat ya teman-teman. Ya paling semua pekerjaan rumah yang kita kerjakan di pagi hari, siangnya kan biasanya udah agak lega gitu ya, paling tinggal masak siang hari ataupun ya paling aktivitas kecil-kecil aja sih, kayak nyuci piring gitu ya teman-teman. Nah kadang di situ kita jadi kayak lupa untuk mengembangkan diri saking capeknya kita ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu ya maksudnya. Makanya di sini kenapa aku mau ngajak teman-teman semuanya buat ngatur waktu, karena kita sebagai ibu rumah tangga juga perlu banget pengembangan diri, ilmu pengetahuan baik agama, kesehatan ataupun yang lainnya yang kita perlukan, yang kita lagi mau cari ya teman-teman. Dan itu sebagai modal kita juga nantinya kalau misalkan ada apa-apa kita jadi lebih tahu. Oke, sharingnya udah selesai dan teman-teman boleh banget ya sharing-sharing di kolom komentar soal bagaimana cara mengatur waktu versi teman-teman sendiri. Nah di sini aku lagi masak ayam saus tiram. Ini adalah salah satu meal plan aku dan ini tuh cuman pakai ayam 1/4 aja ya teman-teman. Dan bahannya juga simple banget. Aku cuman pakai 3 siung bawang putih yang dicincang halus, kemudian juga aku pakai cabai hijau besar dan pakai saus tiram tentunya ya, sama kecap. Udah kayak gitu aja. Dan jangan lupa juga pakaiin bumbu penyedap rasa, kemudian juga lada dan garam ya tentunya. Ini tuh udah enak banget teman-teman. Ini tuh buat keluarga aku termasuk menu yang favorit juga, karena kan aku jarang ya untuk masaknya seperti ini. Makanya kalau misalkan pas lagi masak ini tuh cuma 2 kali makan aja. Saking keluarga suka sama masakan yang satu ini. Oke teman-teman, aku cukupkan video kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Apalagi buat teman-teman yang selalu nunggu video aku, video terbaru aku ya. Walaupun videonya receh seperti ini, tapi semoga ada manfaatnya yang bisa kalian ambil, atau setidaknya kalau nggak ada manfaatnya bisa menghibur di waktu luang teman-teman semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya.